Bau busuk sekali, pasti perutmu radang. Lihat, gigimu sudah rusak, harus diganti. Bertemu adalah takdir. Tunggu aku kembali, akan kupasang gigi emas untukmu. Tadap, tadap. Yang tidak mau dipukul, minggir sekarang juga. Cepat pergi. Pergi. Kau ini Wuming ya? Kau cukup sombong juga ya. Sombong apaan sih? Kamu siapa? Cewek ini cantik ya. Kalau ikut kakak, dijamin hidupmu enak. Berani sentuh aku? Mau tangannya dipotong ya? Dengar enggak? Dingin dan galak, favoritku. Aku kasih tahu. Yang berani mengancamku. Belum lahir. Kakak. Halakar Busek. Lepaskan. Mau mati ya? Berani ganggu keluarga ya? Bros Sirinjia. Kamu tamat. Coba jelaskan bagaimana aku akan tamat? Kakakku adalah Liu Shuanging, si buah pistol dari lonceng. Hari ini dia bilang mau ambil kedua lenganmu. Kalau tidak mau kena peluru, potong sendiri lengannya. Hari ini siapa yang berani sentuh aku? Besar mulut sekali. Lepaskan orangnya. Kakakku datang. Yang tidak mau mati, cepat lepaskan aku. Baiklah. Gerakanmu bagus, nyali juga besar. Sayangnya. Sudah memikirkan mau mati bagaimana? Sudah. Hidup 100-200 tahun. Lalu meninggal dengan tenang. Atau kau ajari aku. Bagaimana sebaiknya aku mati? Siapa yang tidak tahu? Tangan kanan emas, tangan kiri perak, di lonceng aku yang paling jago. Kalau aku bilang mau ambil kedua tanganmu, pasti tidak bisa kau selamatkan. Ayo, Harong Tangganya. Tunggu! Kau Liu Shuanging, Tuan Liu. Cantik sekali. Sudah kubilang rajin-rajin baca buku. Promosi perusahaan harus dimulai dari anak muda. Aku paham, Kak. Nona, kau kenal aku? Kalau begitu kau pasti kenal Lei Changhe ya? Jangan karena kamu adalah penggemarku. Langsung memanggil nama kakakku. Lei Changhe, apa kamu punya anak buah bernama Liu Shuanging? Anak buah? Tanya dia, apa dia berani ganggu orang yang tidak seharusnya diganggu? Liu Shuanging. Kakak Lei. Liu Shuanging, kamu mau mati jangan ajak aku, oke? Keluarga yang bisa kamu lawan? Otak kamu dingkat ke Ledaija. Atau terjepit pintu? Berani-beraninya ganggu keluarga yang. Kakak Lei tidak tahu. Aku bekerja untuk Tuan Yang, bawa orang-orangmu. Cepat pergi dari sini, ini kakak Lei. Kakak maaf, aku biasa ngajar kalian gimana. Di dunia ini cari uang, uang, uang. Sosial yang gak ada untungnya. Jangan cari aku untuk urusan begini. Jadi, pergi. Kakak. Pak, yuyur saya. Apa kamu benar-benar bisa pengobatan? Kalau bisa, level apa? Aku cuma dokter biasa. Gak ada levelnya. Nona, sudah kubilang, nggak perlu buang waktu dengannya. Ayo pergi. Cantik. Jangan pergi dong, kenalan lagi. Temanku ini dokter ahli lo. Kak Ming, kita nggak perlu lebay. Ngomong yang jujur aja nggak bisa ya. Cantik-cantik begini, kita berdua bisa dapat satu-satu.
Einakom. Ayo pergi. Kehilangan kesempatan emas. Berhenti, jangan pergi. 别喊起 Kalian gak boleh pergi, ini karena kalian. Kalian harus ganti rugi. Ganti rugi. Memang harus ganti. Bos berapa? 3.000. Ekemu na pain. Napain. Bos, aku cuma punya segini. Cukup nggak? Mau ngemplang ya? Ikut aku ke kantor polisi. Uang nggak ada. Bos, kamu sakit ya? Kamu yang sakit kali. Ngutuk siapa sih? Bos, bicara empat mata. 10 langkah juga nggak boleh. Bos, apa kamu impoten? Kamu yang tidak bisa ereksi. Apa obat yang diminum juga tidak mempan? Kok kamu tahu? Aku baru saja melihat aura istrimu. Omong kosong. Kamu lihat aura istriku terus tahu aku tidak bisa? Pualan. Aku punya obat yang bisa mengembalikan semangatmu. Bikin kamu langsung segar bugar, orang biasa susah dapat. Aku kasih tahu, ini kan usaha kecil-kecilan. Jangan biarkan dia pergi dengan mudah. Kamu jangan. Aku. Kamu na pain? Kamu kasih suamiku makan apa? Aku kasih tahu, ini kan usaha kecil-kecilan. Jangan biarkan dia pergi dengan mudah. Kamu jangan. Aku. Kamu na pain? Kamu kasih suamiku makan apa? Sayang. Kamu gimana? Cepat muntahkan. Sayang, kamu masih bisa nggak? Cepat muntah. Kamu jangan pergi. Ayo semua, tolong nilai. Orang ini, dia bukan cuma merusak lapak kami. Dia juga kasih suamiku makan racun. Ayo semua bantu. Bawa dia ke kantor polisi. Sayang, kamu baik-baik saja. Sayang, bicara dong. Bikin khawatir. Sayang, jangan biarkan dia pergi. Sayang, bicara dong. Sudah. Kamu ngapain sih? Orang ini belum bayar. Nggak usah bayar, pulang. Ngapain pulang? Kamu pergi. Ikut pulang. Kamu maksudnya apa? Dia belum bayar. Maksudnya apa? Sayang, kamu na pain? Belum bayar? Sayang, kamu na pain? Sayang? Gendut, kok kamu datang? Bukannya kamu kabur? Kok kamu bisa bilang gitu ke temanmu? Aku pulang buat bawa motor ini buat bayar utang. Ini satu-satunya harta bendaku. Sudah, ikut aku cari Lei Changhe. Aku mau dia bantu melakukan 3 hal. Bos Long Keng, Lei Chang. Orang besar kayak dia mungkin gak akan peduli sama kamu. Aku bukan cuma mau dia bantu, tapi juga mau dia berterima kasih padaku. Klub pribadi, dilarang masuk sembarang orang. Saudara, gimana caranya bisa masuk? Punya uang juga nggak bisa? Harus punya kartu hitam. Kami kenal Bos Lei, mau bicara sedikit. Kalau kenal, telepon saja bos kami. Sobat, nih rokok Huazi buat lancarin, cepat pergi. Awas kau dah user. Dan kau juga. Jangan bergerak, semua jangan berkelahi. Salam, Nona besar. Berkelahi ramai-ramai, tidak pantas. Ada apa ini? Nona besar, 2 orang ini tidak punya kartu hitam, malah buat onar. Kami tahan mereka. Saya datang untuk urusan pribadi dengan Ketua Lei Changhe. Tidak bermaksud menyinggung. Di saat kritis kakek sakit, semua yang buat onar. Bisa jadi rencana jahat lawan. Di sini harus setor 20 juta, plus jaminan orang terkenal. Baru bisa jadi anggota VIP kartu hitam, kalau bisa lakukan. Selalu diterima di sini. Kalau tidak bisa, silakan pergi sekarang. Ini bukan tempat untukmu.
Orang macam apa ini, anggap kami pengemis. Sudah cukup. Ming, sekarang gimana? Gimana lagi? Cari pintu lain, pergi. Permisi. Kau Lei Changhi? Kau siapa? Kok bisa masuk? Masuk lewat jendela. Omong kosong, ini lantai 13. Tidak peduli caramu masuk, cepat pergi. Jadi kau Lei Changhi. Dasar kau ini baru Lei Changhi. Kau Hilaja? Ini kamar Lei Changhi. Orang di foto ini dia. Di mana dia? Seluruh keluargamu Lei Changhi. Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Kau bukan cuma mulut kotor, dalam tubuhmu panas, nafsu mengikat. Aku paham, kau datang untuk mati, ya? Aku. Tutup titik mudamu, biar kau tenang. Efek obatnya sangat kuat. Kalau tidak segera dinetralkan. Sebelumnya tutup titik akupunturmu. Bagaimana cara menetralkan racunnya? Efek obatnya terlalu kuat, titik akupuntur bisa terbuka. Saat kau bangun. Saat kau bangun, bukan wajah manis ini yang kau lihat. Tapi tenang saja. Aku Ming tidak akan mengecewakanmu.
Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu baru saja dikendalikan obat, seharusnya masih ingat kan? Dia yang memberimu obat itu. Kalau kamu benar-benar tidak ingat, rekaman di HP itu membuktikan semuanya, bisa membuktikan aku tidak bersalah. Kamu putar balik. Tenang saja. Kamu pertama kali, aku juga pertama kali. Namaku Uming, KTP juga kubawa. Kita bisa menikah kapan saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku peringatkan kamu. Kejadian malam ini, kalau berani bocorin, kamu tamat. Santai, kita sudah berhubungan, berarti kita satu tim. Orang dalam tidak akan mengkhianati orang dalam. Jangan berpikir macam-macam, meski terjadi. Kita tetap tidak mungkin. Di kartu ini ada 10 juta, ambil dan pergi. Pergi dari Longcheng, jangan coba-coba dekatiku. Atau aku akan membuatmu lenyap. Perempuan ini, pikir semuanya bisa dibeli dengan uang. Uang ini anggap saja aku pinjam dulu. Masih ada gerakan? Nona besar, Lei Changhe, kamu hebat. Lei Changhe cepat. Aku akan membuatnya tidak punya keturunan. Tangkap dia. Serang. Setengah hari tidak keluar, jangan-jangan ada masalah. Nona besar, Anda baik-baik saja? Maaf, kami diserang tiba-tiba oleh mereka. Kakak kelima yang bawa orang untuk bantu. Nona besar, dia berani mengganggu keluarga Yang. Kita tidak boleh diam saja. Orang itu melawan Longgang. Pasti tidak bisa lepas. Sudah, aku bantu sekali. Ikut aku. Sayang, kok kamu datang? Kangen aku? Maaf, aku tidak lihat kamu bawa banyak orang. Jangan salah paham, aku dan dia tidak terjadi apa-apa. Mereka kamu yang pukul? Bukan pukul, ini pembelaan diri. Cepat lepaskan orangnya, keluarga Long tidak bisa kamu lawan. Baik, aku kasih kamu muka. Anjing yang menggigit tidak menggonggong. Dia pasti sangat membencimu sekarang. Jika ingin tetap hidup, cepat pergi dari sini. Bagaimanapun juga, 1 hari sebagai suami istri, 100 hari penuh kasih sayang. Masih peduli padaku. Kak 5, suruh orang mengawasi paman kedua. Ya. Kak Ming, bekas lipstik di lehermu ini bukan milik Nona Yang kan?
Nanti ku bicarakan. Bos Lei, namaku Wuming. Kau memang jago bertarung, tapi di hadapan kekuatan mutlak. Itu Ratu, Long Gang Orangnya Pendendam. Jika aku jadi kau, lebih baik cari tempat untuk bersembunyi dulu. Tak perlu repot-repot, Bos Lei. Bos Lei, lepaskan celanamu. Bos Lei, lepaskan celanamu. Ini terlalu menghina. Lei Ye, aku akan panggil orang sekarang. Aku tak akan biarkan dia keluar dari ruangan ini dengan selamat. Aku ingin melihat kakimu. Aku... Biarkan dia melihat. Tulang kuat, otot sedikit rusak. Tapi seharusnya tidak mempengaruhi berjalan. Masalahnya ada di meridian. Memang benar, kelumpuhan kaki disebabkan oleh tekanan saraf. Kau paham pengobatan, ya? Bos Lei, bagaimana kalau kita bertukar jasa? Apa maksudmu? Aku obati kakimu, kau lakukan 3 hal untukku. Siapa kau ini? Kau pikir kau ini dewa pengobatan? Hanya tahu sedikit ilmu, sudah merasa tak terkalahkan. Kaki Liye sudah diperiksa oleh para ahli terbaik di dunia. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Su Shenyi dari Longcheng yang datang pun hanya memberikan sedikit hasil. Anak muda ini bicara sembarangan. Su Zhengjun, Nama Su Shenyi. Bisa kau sebut senaknya? Kau siapa? memang harus diajari murid ini. Ilmu pengobatan setengah-setengah, memalukan. Bos Lei, Adik. Aku akui kau memang jago bertarung. Aku menghargaimu. Tapi kau sudah menyinggung keluarga Long. Aku benar-benar tak bisa melindungimu, saudara. Soal mengobati kaki. Lupakan saja. Bos Lei, bagaimanapun juga, kamu tidak akan bisa berdiri seumur hidupmu. Kenapa tidak biarkan kakak Mi mencoba? Sepeda bisa jadi motor. Bagaimana jika berhasil? Bagaimana jika? Bagaimana jika apa? Kalau dia bisa menyembuhkan kaki kakek Lei, aku akan makan tai sambil berdiri terbalik. Baik. Aku akan makan tai sambil berdiri terbalik. Baik. Aku belum pernah melihat orang yang minta makan tai. Adik kecil. Yin Lingkuan, Sue Hai. Ya Tuhan, kakiku. Ada sensasi. Lurus. Cepat sekali. Bos Lei, kaki ini mau diobati atau tidak? Obati. Aku akan mengobati satu kakimu dulu, lalu yang satunya lagi. Bagaimana? Baik, jangan 3 hal, 100 hal pun aku setuju. Sudah, coba berdiri. Benarkah bisa? Coba. Kakek Lei. Berdiri. Kaya nih, Kak Ming. Kak Ming, mulai sekarang kamu adalah kakak kandungku, aku bisa berdiri. Aku akan jadi manajermu. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa langsung hubungi aku, oke? Ok. Saudara. Terima kasih. Mulai sekarang, kamu adalah orang tua keduaku. Aku, Lei Changhe, seumur hidup ini tidak akan mengecewakanmu. Bahkan jika keluarga Long menekan, aku yang akan menanggungnya. Jangan terlalu bersemangat, aku akan mengobati kakimu yang satunya lagi. Adik, bukannya kamu bilang aku harus setuju 3 hal? Baru mau mengobatiku? Kamu orang baik. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Laki-laki kau terlalu sentimental, setelah kakimu sembuh. Aku mau menemui muridku yang tidak berguna itu, cepat duduk.
Luar biasa. Beberapa jam yang lalu, bos masih cacat. Sekarang sudah bisa berdiri. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Maksudku, Wuming ini benar-benar berbakat. Ngomong-ngomong, keluarga yang kan menawarkan hadiah 1 miliar untuk mencari tabib. Kita bisa perkenalkan Wuming ke sana. Pertama, bisa mempererat hubungan. Kedua, bisa dapat keuntungan. Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Kakek yang hanya bisa mempertahankan kondisi sekarang. Baru menguntungkan kita. Wuming adalah tabib ajaib. Jangan bocorkan sedikit pun keluar, atau aku akan memberimu pelajaran. Ayah, kita sudah sampai. Benar-benar tidak bisa lepas, kemana-mana diikuti. Ikut untuk minta uangnya? Benar-benar anjing nakal. Kamu ini tante, mata mana yang lihat kami mengikutimu? Kamu bilang kami anjing, apa kamu tai? Harus nempel terus sama kamu. Kamu kampungan, hari ini aku akan mencabik mulutmu, ibu. Jangan berurusan dengan mereka, menyembuhkan kakek lebih penting. Su Zhengjun tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Tabib Su saja tidak bisa, apa kamu bisa? Ini adalah Baos Hitang, orang seperti kamu. Bahkan pintu saja tidak bisa masuk. Ini adalah Baos Hitang, harap tidak berisik. Hai. Yang ada janji, harap tunjukkan informasi janji. Yang tidak ada, harap tidak berlama-lama di sini. Aku cari Su Zhengjun. Ada informasi janji? Tidak ada, tidak boleh masuk. Kalau begitu, suruh dia datang menemuiku. Bilang namaku Wuming. Kamu berani menyuruh tabib Su keluar menemuimu? Kamu pikir kamu siapa, Wuming? Wuming, jangan terus membuat masalah. Aku sekarang sudah sangat jijik padamu. Begitu kamu puas? Apa karena aku terlalu baik? Jadi kamu punya ilusi apa? Sekarang aku akan memberitahumu. Singkirkan semua hayalanmu yang tidak realistis. Kalau aku Wang Meihui melihatmu sekali lagi, berarti aku buta. Yang muda, tolong kamu ya. Aku adalah yang muda dari grup yang sangat akrab dengan tabib Su, biarkan kami masuk. Maaf, tidak ada janji tidak boleh masuk, ini peraturan. Pak, katanya Baos Hitang ada saham grup yang. Berarti yang muda adalah pemegang saham Baos Hitang. Sekarang bahkan pemegang saham mau dihalangi? Kamu percaya tidak? Aku akan menyuruh manajer memecatmu. Pemegang saham bagaimana? Tabib Su adalah pamanku. Manajer adalah pacarku, dengan sikapmu seperti ini. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu masuk. Kakek? Yang muda. Cepat telepon tabibnya. Baik. Kakek, tenang saja. Kita akan segera masuk dan bertemu dengan tabib Su. Kakek? Jangan berterima kasih padaku. Kalau napas itu tadi tidak lancar. Dia sudah jadi mayat sekarang. Kalau kakekku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau tidak apa-apa, ayah? Bagaimana? Teleponnya tersambung? Tidak, mati. Lalu bagaimana? Mungkin tabib Su sedang sibuk, makanya mati. Tapi penyakit kakekku tidak bisa ditunda lagi. Ya, tidak bisa ditunda. Kakak, aku mohon, kasihanilah kami. Biarkan kami masuk, ya? Mohon. Bukannya yang Shao itu hebat? Suruh dia cari cara sendiri. Aku di sini hanya mengikuti aturan. Xiao Chun. Aku Wuming, aku di depan Baos Hitang. 2 menit tidak keluar, aku akan menghukummu berlutut seharian di sini. Nona kedua, orang ini lagi ngibul. Bahkan mau menyuruh tabib Su berlutut. Menyerahku. Dia cuma tukang ngibul. Tunggu dulu, lihat saja. Wuming, jangan berisik lagi. Bukannya yang Shao sudah jelaskan? Tabib Su tidak angkat telepon, mati. Kau harus menggangguku sekarang? Benar. Kalau tidak pamer, kau mati. Kalau mau bohong, pakai otak sedikit, paham? Malas berdebat dengan kalian yang bodoh. 2 menit lagi, kita lihat hasilnya. Hari ini benar-benar ramai. Ada yang Shao yang mulut keras tapi tulang lunak. Dan juga si 13 yang sombong. Kau pikir Baos Hitang ini tempat apa? Kau benar-benar tidak mau hidup. Hari ini kau benar-benar mencelakanku. Tuan, Pegani. Wuming ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong jangan libatkan kami, ya? Biarkan kami masuk. Jangan buru-buru, urus dia dulu.
Sekarang, asal kau berlutut dan minta maaf ke Baos Hitang. Aku tidak akan menyulitkanmu. Masih 1 menit, tunggu sebentar lagi. Kalau dalam 1 menit Tabib Su tidak datang, lihat saja bagaimana dia menghadapinya. Kalau dalam 1 menit Tabib Su datang, itu akan lebih menarik. Berhenti. Meneer, kamu datang tepat waktu. Ada yang buat onar. Kamu? Masih marah-marah. Percaya tidak kalau aku tusuk lagi? Su Zhengjun mana? Guruku sedang bertapa. Katanya mau merenungkan ilmu pengobatan. Bertapa? Pasti sadar ilmunya kurang. Makanya bertapa. Kamu benar-benar pura-pura ya? Sudah cukup belum? Tadi telepon itu kamu yang nelpon? Iya, Kamu punya nomor pribadi guruku? gurumu itu muridku. Bagus, bagus. Tabelnya mau ke kamu. Dokter Su ini kelihatannya sudah 50-60 tahun. Kamu bulu aja belum tumbuh, anak baru. Berani-beraninya mengaku sebagai guru Dokter Su. Kamu anggap kami semua bodoh ya? Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu anak ajaib sejak lahir? Dokter cantik. Kalau orang ini guru Dokter Su, berarti dia kakek gurumu. Jangan-jangan kamu tidak kenal kakek gurumu sendiri? Aku memang sebelumnya tidak kenal dia. Nona kedua, ini benar-benar malu besar. Murid Dokter Su, tidak kenal guru Dokter Su. Uming ini kok keras kepala sekali. Aku lihat dia gimana nyelesain ini. Siapa? Berani sekali menipu sampai ke Baos Hitang. Aku akan patahkan kakinya untuk Dokter Su. Nona Shen, aku duluan ya. Ini Xiao Jin dari perusahaan konstruksi grup Jintong. Posisinya tidak kalah dengan Lei Changhe. Hello. Aku Yang Jinbao dari grup Yang Jinbao? Aku tidak pernah dengar ada orang ini di grup Yang. Kamu ikut kakak pertama atau kakak kedua? Aku keponakan paman yang kedua. Kerabat jauh. Tidak jauh kok. Bisakah kamu bicara bahasa Mandarin? Pergi sana cari tempat yang adem. Yang Master Yang, bukannya kamu keturunan langsung keluarga Yang? Kok bisa seenaknya ada orang yang berani membentak kamu? Ini adalah garis keturunan langsung. Sang kakek sudah memberi pesan khusus. Di luar, kita harus rendah hati. Rendah hati, aku mengerti. Dokter kecil itu, hari ini aku akan membalas dendam untukmu. Kebetulan proyek konstruksiku baru dimulai, butuh batu untuk pondasi. Aku akan bawa dia untuk dijadikan pondasi. Bos Shin, kami menghargai niat baik Anda. Ini adalah urusan Baos Hitang sendiri. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Tahi lalat setan bawaan. Tidak, bukan bawaan. Bagaimana kamu tahu? Kekek? Ayah. Ini semua salahmu yang membuat keributan. Jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dokter kecil, aku mohon, tolong selamatkan kakekku. Cepat bawa dia ke ruang perawatan. Ya, cepat. Aku juga harus masuk, jika tidak, dia mungkin tidak akan selamat. Wu Ming, apa yang telah kami lakukan padamu, selalu menentang kami. Sekarang bahkan mengutuk kakek kami, apa maumu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nona Shen, pasti Dokter Su akan turun tangan. Mari kita masuk dan saksikan kemampuannya. Bahkan jika seluruh keluarga Wang mati, itu bukan urusanmu. Segera pergi dari sini, pergi. Keluarga Wang sudah jelas, mereka tidak menyambutmu di sini. Jika aku tidak masuk hari ini, merek Baos Hitang mungkin akan hancur. Itu juga bukan urusanmu, cepat pergi. Kak Meng. Bagaimana kalau kita pergi, orang ini sudah marah, Raja Neraka. Tidak bisa menyelamatkan setan terkutuk ini. Aku juga tidak suka keluarga Wang. Tapi dulu kakek sangat menyukai Wang Meihui.
Dia tidak boleh mati. Nona kedua. Kamu bilang Wang Meihui akan mati? Apa yang terjadi? Bukankah kakeknya yang sekarat? Cepat pergi. Kakek, ayah baik-baik saja? Ayah, tahanlah. Xiaoli, cepat ke lantai 5 panggil Shifu. Cepat. Baik. Tenang, dokter kecil ini sudah sangat hebat. Apalagi dia sekarang memanggil Dokter Su. Ayah. Berhenti. Jika jarum ini ditusukkan, dia pasti mati. Jika jarum ini tidak ditusukkan, nyawanya juga di ujung tanduk. Aku harus mengambil risiko, setidaknya masih ada kesempatan, dokter muda. Sudah tidak bisa menunggu lagi, ayahku hampir tidak bisa bertahan. Kita ambil risiko, apapun hasilnya. Kami tidak akan menyalahkanmu. Chosen. Jangan. Wuming, apa yang kau lakukan? Berjalan. Wang Meihui, percayalah padaku sekali ini. Pergilah, dokter muda. Cepat tusuk. Wang Meihui, siapa aku? Pergi, dokter Su datang. Orang ini kambuh, aku sudah menutup titik akupunturnya dengan jarum perak. Kau bicara berbelit-belit. Apa maksudmu? Ini. Orangnya hampir mati. Masih belum ditusuk? Mati deh. Kekek. Mati deh. Kekek, ayah. Dia pingsan. Dokter hebat ini malah membunuh orang. Sepertinya Baos Hitang ini akan hancur. Dokter Su, kumohon, selamatkan ayahku. Berapapun biayanya, keluarga Wang sanggup membayarnya. Jangan panik, tenanglah. Guru, dia sudah meninggal. Maaf, Baos Hitang tidak pernah membunuh orang. Jika dia mati di sini, reputasi Baos Hitang akan hancur. Ini salahku, keahlianku tidak cukup, tidak ada cara lagi. Hanya bisa mencoba yang terbaik. Guru. Perhatikan baik-baik, 13 jarum ajaib, aku ajari sekali lagi. Baik, baik, baik. Darah ujung jari, energi yin yang terkumpul. Hingga semua. Mingke. 13 jarum ajaib. 5 jarum pertama untuk mengunci nyawa, menghentikan penyakit agar tidak memburuk. 5 jarum tengah. Bernama menembus langit. Membuka semua meridian tubuh. Jarum ke-11. Pemanggil jiwa. ayah. Ini cuma tipu-tipu, Dokter Su. Kamu benar-benar percaya? Dengan omong kosong si pengangguran ini, kasihan si kakek Wang ini. Sudah meninggal masih dipermalukan seperti ini. Ternyata hanya kegembiraan semu, Wuming. Aku akan melaporkanmu, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Aku mau istirahat sebentar, urusan sisanya serahkan padamu. Hidup mati itu takdir, jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu betul kemampuanmu seperti apa. Jangan pergi, aku belum selesai denganmu. Dasar bajingan kecil, kau sudah membunuh ayahku, masih mau kabur? Aduh ayah, kenapa menangkap aku? Itu semua karena Wuming yang menyusahkanmu. Kamu harus menangkap dia, ayah. Kamu hidup lagi?
Bagaimana bisa? Tadi kan sudah meninggal? Kakak Xiaoyu, jangan asal bicara. Guruku masih di sini, mana mungkin ada yang meninggal? Aku tahu, pasti efek tusukan Dr. Su yang bekerja. Tadi Wuming juga menusuk. Bisa jadi karena Wuming. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dr. Su sudah menusuk sejak lama. Wuming cuma datang berpura-pura saja. Hampir saja membunuh orang, lalu kabur. Orang yang berpengalaman pasti tahu. Pasti Dr. Su yang menyelamatkannya. Terima kasih, Dr. Su. Menurutmu analisaku tadi benar tidak? Andalah sang dokter sejati. Cepat usir si cerewet ini. Sudah, kau ini barang murahan, di mana-mana ada saja. Pergilah. Dinyat naughty stable. Pak Su. Aku sudah kehabisan tenaga, harus bertapa. Apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Ingat. Semuanya. Guruku akan bertapa. Jika ada apa-apa bisa aku yang urus. Kita juga pergi. Nona Shen. Xiao Yuming mana? Tidak lihat. Dia benar-benar kakek gurumu? Meski aku juga tidak mau mengakuinya. Tapi kamu sudah lihat sendiri. Kakek guru itu kelihatannya lebih muda dariku. Aku sekarang merasa seperti bermimpi. Temanmu mana? Di sana. Nona Shen, tenang saja. Dengan hubunganku dan Dr. Su, pasti dia akan membantu. Bos Shen, bawa Wuming ke sini. Nona Shen, jangan-jangan kamu pikir Wuming itu adalah dokter ajaib? Dia masih sangat muda. Tidak mungkin. Benar kan? Setiap kali melakukan akupunktur ekstrim, energiku terkuras habis. Benar-benar berutang pada keluarga Wang. Kamu ngapain? Bagaimana kamu bisa masuk? Sudah. Katakan, ada apa? Kamu bilang kamu dokter ajaib, ternyata kamu tidak bohong. Aku bukan dokter ajaib, kamu salah orang. Keluar. Tolong tutup pintunya. Tadi malam berdebat dengan istri dinginku. Hari ini energi terkuras habis karena akupunktur ekstrim. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Asalkan kamu bisa mengobati kakekku. Apapun permintaanmu, katakan saja. Aku mau tidur. Kamu ngapain? Aku tidur denganmu. Tolong obati kakekku, ja? Bagian awal ini aku paham, kamu ingin tidur denganku. Kamu perempuan, kok bisa sembarangan seperti ini? Bukan, kamu sudah naik ke tempat tidur.
Bukannya kamu yang minta tidur? Kamu ingin tidur denganku? Aku bukan orang sembarangan, aku sudah punya istri. Shizu, nona kedua, kalian lanjutkan. Jangan salah paham, dia yang mau tidur denganku. Aku tidak ada hubungannya. Selesai. Sekarang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Bagaimana kalau kamu keluar dan jelaskan pada mereka? Suaramu ini tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Sekarang sangat lelah, butuh istirahat. Tunggu aku istirahat dulu, nanti kita bicara lagi. Kapan nona kedua dekat dengan Shizuku? Nona kedua dan Muming baru kedua kali bertemu. Baru kedua kali bertemu, hebat sekali. Berarti aku harus memanggilnya Nenek Shizu? Kalian salah paham, tadi aku pikir dia mau tidur. Lalu aku siapa tahu dia. Sebenarnya kami tidak ada apa-apa, jangan ganggu dia. Kalau dia bangun, langsung beritahu aku. Cepat sekali selesai, Shizuku kurang sehat ya. Bukannya kamu bilang pasti berhasil? Hanya karena seorang yang tidak dikenal. Merusak rencanamu, Chuan Long. Sepertinya aku harus mempertimbangkan kembali kerja sama kita. Ini adalah perjanjian kerja sama kita. Asalkan kau menandatangani ini, sahammu di grup yang akan lebih banyak dari kedua saudari itu, sehingga kau di grup yang akan memiliki suara yang sebenarnya. Sedangkan Siwu itu, aku akan menyuruh orang menyingkirkannya. Bos Yang. Tapi jika kau tidak ingin ada perubahan, aku masih berharap kau segera menyuruh ayahmu pergi menikmati masa tua. K-Cat? Ibu. Hui. Kau sudah bangun Hui. Ibu, kenapa aku pingsan lagi? Dokter kecil bilang kau terlalu emosi, istirahat sebentar akan membaik. Semua salah Wuming itu, kakek bagaimana? Kakek tidak apa-apa, sudah mulai membaik. Apa yang terjadi saat aku pingsan tadi? Itu karena dokter Su datang tepat waktu dan menggunakan akupunktur tingkat tinggi untuk menyelamatkan kakek. Wuming itu malah ingin mengambil pujian. Dia lihat kakek belum sadar, takut bertanggung jawab, lalu kabur. Kalau bukan karena kondisi kakek yang lemah, hari ini pasti sudah kumasukkan ke penjara. Aku heran, kenapa dulu kakek memutuskan pertunangan ini. Sudah ibu, jangan bahas dia lagi, yang terpenting sekarang adalah meminta dokter Su terus merawat kakek. Lihat kakek, baik. Hakmeng, sekarang kau sangat populer. Banyak orang di luar menunggumu. Wang Meihui mana? Hakmeng, kau masih tidak bisa melupakan Wang Meihui itu. Apakah putri sulung keluarga yang tidak menarik? Nanti aku jelaskan, bahwa aku mencarinya dulu. Baik. Tidur nyenyak ya. Kau mau apa? Wang Meihui. 3 tahun lalu karena suatu alasan, penyakitmu belum sembuh total. Sekarang sudah diambang kambuh. Kalau tidak segera diobati akan terlambat. Tapi hari ini aku terlalu lelah, tidak bisa mengobati sekarang. Ini ada pil, minum dulu. Setelah pulih aku akan membantumu sembuh total. Sudah selesai bicaramu. Kalau sudah selesai bicara, silakan keluar. Aku. Kill your cow. Keluar. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Wang? Pergi. Ibu. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Serves you right. Mulutmu harimaumu. Aku hanya ingin dia tenang. Kau benar-benar menjengkelkan. Silakan keluar. Kalau bukan karena menghargai dan mencintai kehidupan,
Aku yang potong sekalian. Tak perlu. Kill your cow. Kau lisik. Kenapa aku tak bisa bergerak? Pergi. Apa yang kau berikan padaku? Tolong. Tolong. Wu Ming. Baik. Wu Ming, sini. Kak Ming, jangan lari dong, Kak Ming. Kak Ming, jangan lari. Ada bisnis besar nih buatmu. Rezeki nomplok aja nggak bisa kau tangkep. Bro, ngapain lari sih? Banyak urusan, mana sempat urus mereka. Oh iya, istriku bilang kasih aku 1.000. Nggak tahu beneran atau nggak. Bro, 1.000 mah receh banget. Nggak cukup buat bayar BBQ kita kemarin. Ayo ke ban. Rp1.000.000.000 kau bilang 1.000? Kakak ipar keren banget. Kok lemes banget sih? Kan miskin. Kak Ming. Aku baru pertama kali lihat uang sebanyak ini. Aku bakal nemeninmu terus. Tenang, urusan klinik pasti aku selesaikan. Kak Ming, dari raut wajahmu. Kayaknya ada urusan penting ya? Sangat penting. Bos Lei, soal Nona yang... Apa kau dan Nona sudah? You know lah. Memang jagoan kau. Ternyata longgang ini cuma jadi batu loncatan buatmu. Pelahan. Yang Ling ini Putri dari keluarga konglomerat Fortune 500. dimanja oleh semua orang, bisa dibilang menjadi sorotan dunia. Belakangan keluarganya sepertinya ada masalah. Dia sedang banyak tekanan, bro. Ada hal-hal yang... Lepaskan saja masa lalu, kita harus lihat ke depan, kan? Kamu suka wanita seperti apa? Kasih tahu kakak, aku. Pelangkin. Wanita yang sudah kupilih, tak akan berubah. Aku pasti akan melindunginya sepenuh hati. Kamu bilang hadiah apa yang bagus untuk wanita pujaan? Kak Ming, Nona yang itu bidadari dari langit. Aku mana tahu hadiah apa yang cocok. Hadiah apa ya? Oh, ada. Kehadiran Tuan Shen sungguh mengharumkan keluarga Yang. Terakhir bertemu masih gadis belasan tahun. Sekarang sudah jadi wanita cantik yang memesona. Bahkan masuk daftar orang terkaya. Tuan Shen terlalu memuji, ini hanya reputasi semu. Jangan panggil aku Tuan Shen. Ayahmu adalah guruku. Kalau tidak keberatan, panggil saja Tante Yu. Tante Yu apa? Kamu kelihatan tidak jauh lebih tua dariku. Panggil Kak Yu. Tidak bisa, tata krama harus dijaga. Aku datang untuk membicarakan hal penting. Apa itu? Ada organisasi dana internasional besar SDG. Mau memanfaatkan konflikmu dengan yang Tingjian. Untuk menggerogoti grup yang dan mengambil untung. Tapi jangan terlalu khawatir, aku tidak akan tinggal diam. Aku datang untuk membicarakan pernikahan politik. Pernikahan politik? Asal kamu setuju menikah dengan putraku Shen Guohao. Krisis grup yang kali ini, keluarga Shen bersedia membantu. Maaf Tuan Shen, pernikahanku hanya karena cinta. Jangan buru-buru menjawab, aku yakin. Kamu akan memilih demi grup yang sedang terpuruk. Keputusan yang bijak. Aku pergi dulu, tunggu teleponmu.
Syasha, segera selidiki organisasi dana internasional SDG itu. Baik, Bos Yang. Sudah. Terima kasih tabib muda. Terima kasih banyak. Wu Mingxi brengsek ini. Lain kali aku tidak akan membiarkannya lolos, Nyonya Wang. Hati-hati dengan ucapanmu. Maaf, tabib muda. Bagaimana laporan putri saya? Apa dia meracuni putri saya? Laporan pemeriksaan Wang Meihui aneh sekali. Sepertinya semua indikator normal. Tapi semuanya di batas atas normal. Ada lagi? Ada apa lagi? Di otak Wang Meihui ada jarum sepanjang 3 cm. Jarum 3 cm? Ini tidak mungkin. Sebelumnya, baru saja dilakukan MRI otak, tidak ditemukan apa-apa. Jangan-jangan ini terjadi beberapa hari terakhir. Bukan jarum perak, tapi jarum tulang yang sangat kecil. Terletak di celah tengkorak. Sulit dideteksi. Ada jarum tulang di otak. Dokter kecil, apakah ini bisa mematikan? Kalian punya cara? Tolong selamatkan dia. Pasal keluarkan? Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu harus konsultasi ke dokter spesialis otak. Karena struktur otak terlalu rumit, sedikit saja kesalahan. Bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenapa bisa begini? Yang tadinya baik-baik saja, kenapa jadi begini? Kenapa bisa ada jarum tulang di otak? Dokter Su itu, apa dia punya cara? Kalau dia punya solusi, pasti akan kuberitahu. Ini semua gara-gara si sialan Wu Ming. Keluarga Wang ini, kenapa nasibnya sial begini? Aku sarankan kalian menjaga hubungan baik dengan guru leluhurku. Tidak akan merugikan kalian. Guru leluhur? Maksudmu guru leluhur? Dokter kecil. Guru leluhurmu, siapa dokter hebat itu? Dokter kecil, Anda belum selesai bicara. Bu, aku bawa makanan. McKenna Selegy Hengget. Bu. Ibu kenapa? Ada apa dengan Hui-Hui? Laporan pemeriksaanmu, dokter kecil sudah mengantarnya. Jangan-jangan Wu Ming benar-benar meracuniku lewat obat? Jangan panik. Ibu akan jelaskan pelan-pelan. Kakak kenapa? Tidak enak badan? Aku lihat dari jendela kamu masuk ke halaman. Cara jalannya juga aneh. Perlu panggil dokter? Gara-gara si brengsek itu, aku jadi malu. Benar-benar tidak perlu. Jangan lihat, kamu jalan di depan. Kakak benar-benar tidak apa-apa? Jangan-jangan ada yang terkilir? Aku benar-benar baik-baik saja, jangan tanya lagi. Ingat orang yang kubicarakan padamu waktu itu? Dia benar-benar tabib ajaib. Hari ini aku melihat langsung dia menghidupkan orang yang sudah mati. Benarkah? Di mana dia sekarang? Kau bawa dia pulang atau tidak? Dia kabur. Sudah kusuruh Xiao Yu mencarinya. Dimanapun dia, harus dibawa kembali. Waktu kita mungkin tidak banyak. Kakak, kau khawatir dengan kakek?
demi keluarga Yang. Apa aku harus menikah dengan orang yang tidak kucintai? Ada apa? Aku Wuming. Mau mengantar hadiah untuk Yang Ling. Ini janji? Bawa hadiah harus janji dulu. Tentu saja. Setiap hari banyak yang mau ketemu Nona Besar. Masa Nona Besar harus ketemu semua? Hubunganku dengan Yang Ling tidak biasa. Tolong biarkan aku masuk. Nanti aku balas budi. Jangan-jangan kau keluarga jauh keluarga yang baru datang dari gunung? Bukan keluarga, tapi lebih dari keluarga. Kalau tidak percaya, telepon saja Yang Ling, aku yang bicara dengannya. Komandan, ada yang buat masalah di pintu 2. Tangkap dan bawa ke kantor polisi. Ayo beberapa orang ke sini. Jangan. Kalau tidak boleh masuk ya sudah, aku pergi. Bos Yang, semua proyek penting kita dihadang oleh kekuatan misterius. Aliran dana yang mereka gunakan lebih dari 100 miliar. Tanpa bantuan luar, proyek penting kita dalam bahaya. Asal kau setuju menikah dengan anakku Shen Kuohao. Krisis yang dihadapi grup yang saat ini. Keluarga Shen bersedia membantu. Kau tidak perlu buru-buru menjawab. Aku yakin, demi grup yang sedang terancam, kau akan membuat pilihan bijak. Aku tidak bisa berenang. Kau tidak bisa berenang? Di tempat kami tidak ada sungai. Penjagaan di sini ketat, bagaimana kau masuk? Siang tidak boleh masuk, malam aku memanjat masuk. Kau masuk tanpa izin? Tidak takut kukirim ke polisi? Istri. Diam! Siapa istri kamu? Aku ingatkan. Lupakan kejadian malam itu. Bukannya sudah kuberi 10 juta agar kau pergi? Kenapa kamu masih kembali mencariku? Aku mengerti, benar-benar serakah ya? 10 juta tidak cukup, ya? Uang tidak berarti apa-apa bagiku. Aku datang untukmu. Untukku? Ambisi kamu besar sekali. Kamu pikir kamu pantas? Ini adalah akar ginseng berusia 800 tahun. Tahunnya pas untuk menguatkan ki dan darahmu. Bungkusan ini adalah obat tradisional penguat kandungan yang khusus kusiapkan untukmu. Memperkuat ginjal adalah dasar dari penguatan kandungan. Dan ini bisa memperkuat limpa dan ginjal. Kamu gila ya? Aku tidak hamil, ngapain penguat kandungan? Dan ini adalah baju yang kubeli untuk bayi. Susu formula dan lain-lain, untuk anak kembar laki-laki dan perempuan. Aku bicara denganmu, kamu tidak dengar ya? Ling, percayalah padaku. Kamu benar-benar akan menjadi seorang ibu. Gila, pengen anak sampai gila. Kamu mau masuk keluarga kaya lewat anak ya? Aku serius. Kamu benar-benar tidak tahu. Satu malam mana mungkin bisa hamil? Bahkan jika bisa, hasilnya paling cepat seminggu lagi. Aku sarankan kamu periksa otak ke rumah sakit. Uang tidak cukup ya? Aku kasih 10 juta lagi. Langsung hilang dari hadapanku, rekening Banu. Dengar baik-baik. Aku Umi tidak akan mengambil uangmu lagi. 10 juta sebelumnya, anggap saja aku pinjam. Barang-barang ini adalah persiapanku untukmu dan anak kita. Meski tidak bernilai banyak, tapi ini tulus dari hatiku. Dan aku bilang kamu hamil itu fakta. Jangan meragukan keahlian medisku. Aku percaya dunia ini penuh dengan orang dan hal aneh. Tapi aku tidak percaya kamu salah satunya.
aku bisa buktikan padamu. Aku bilang akan bertanggung jawab, pasti akan kutepati. Aku juga tahu, keluarga yang sedang dalam kesulitan. Aku akan menjagamu. Maaf, aku tidak punya waktu untuk dongengmu. Dan tolong jangan berharap yang tidak-tidak padaku. Aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Shen Kuohao. Apa? Kamu bilang akan menjagaku. Dengan apa kamu menjagaku? Shen Kuohao, salah satu pewaris grup Shen. Jaringan dan kekayaan keluarga Shen jauh di luar bayanganmu. Asal aku menikah dengan keluarga Shen, krisis yang akan selesai. Kamu bisa apa dibanding Shen Kuohao? Pergilah, jangan cari aku lagi, jangan terjebak dalam masalah. Lupakan malam yang konyol itu.